Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali satu kasus yang, lumayan pelik ya, dari Peter Drucker. Kasus nomor 34. Coba Anda bayangkan, kita lagi ada di pinggiran kota Amerika tahun 1960-an. Lagi panas-panasnya isu segregasi rasial di sekolah. Nah, baru ada terpilih Dewan Sekolah baru. Dan tugasnya jelas banget, hentikan pemisahan ras ini. Segera. Kedengarannya bagus ya, tujuannya mulia. Betul. Tapi anehnya, mereka malah ketemu hambatan. Semacam perlawanan halus gitu. Dan justru dari komunitas Afrika Amerika yang paling dirugikan selama ini. Wah, kok bisa gitu? Kenapa ya? Nah, itu dia. Ini bukan cuma soal birokrasi, tapi soal niat baik yang, gimana ya, nabrak persepsi, komunikasi macet, dan ada rahasia komunitas juga. Biar lebih kebayang, kita set panggungnya dulu. Jadi, ini pinggiran kota di timur AS tahun 60-an. Komunitas Afrika Amerika kelas menengah di sana itu udah lumayan besar. Sekitar 40% populasi lah. Cukup signifikan ya? Iya, tapi SMP-nya itu masih misah total berdasarkan ras. Ada 4 SMP buat kulit putih, gedungnya baru, bagus, tapi malah setengah kosong gitu. Sayang banget ya fasilitasnya. Banget. Nah, sebaliknya, cuma ada 1 SMP buat kulit hitam. Kondisinya, beda jauh. Gimana tuh kondisinya? Penuh sesek sampai harus 2 shift belajarnya, pagi sama sore. Gedungnya tua banget, katanya sih udah harus dirobohin dari sebelum Perang Dunia II malah. Waduh, jelas nggak adil dan nggak efisien ya situasinya. Tepat sekali. Dan misi kita sekarang ini ya buat mengupas lapisan-lapisan kasus ini. Ini bukan sekedar mindahin siswa dari gedung A ke gedung B loh. Lebih rumit dari itu ya? Jauh. Ini nyentuh soal persepsi antar komunitas, beban sejarah, ketidakpercayaan yang udah dalam banget. Dan nanti kita lihat ada tragedi pribadi juga di tengah-tengahnya. Tragedi pribadi. Ya, kita bakal lihat gimana solusi yang di atas kertas kelihatan paling logis, malah mentok sama realitas sosial dan psikologis. Dan yang penting, apa pelajaran buat Anda dari sini soal komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan baca yang nggak kelihatan. Mari kita mulai urai ya. Oke, siap. Mari kita bedah. Kalau pakai kacamata logistik aja nih, solusinya kan kayaknya gampang banget ya, hampir kayak soal matematika. Iya, kelihatan simpel ya. Tutup aja SMP kulit hitam yang udah nggak layak itu, siswanya dipindahin ke 4 SMP kulit putih yang gedungnya bagus, ruangannya banyak. Secara angka, masuk akal banget. Fasilitas juga naik kelas. Dan tujuan utamanya, desegregasi, menyatukan siswa beda ras, tercapai kan? Langkah maju banget. Tapi, nah di sini anehnya. Aneh gimana? Dewan sekolah mulai ngerasa, kok ada yang nahan-nahan ya? Kayak ada penundaan, keengganan gitu. Justru dari komunitas Afrika Amerika. Loh, bahkan dari anggota dewan mereka sendiri? Iya, 3 anggota dewan dari komunitas itu pun kayaknya ragu-ragu. Aneh kan? Komunitas yang paling diuntungkan kok malah seolah menghalangi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, disinilah kasus ini mulai seru dan rumit. Karena ada lapisan informasi yang nggak semua orang tahu. Jadi gini, semua orang tahu, kalau satu sekolah ditutup, ya pasti ada konsekuensi. Posisi kepala sekolahnya gimana? Hilang atau pindah? Iya, logis lah itu. Komunitas kulit putih, ya mereka asumsi aja, pasti Pak Milgram yang kena. Dia ke Pasek kulit putih. Umur 62, udah mau pensiun juga. Jadi ya paling dia dipindah atau pensiun dini. Masuk akal sih pikiran mereka. Tapi, nah ini tapinya, komunitas Afrika Amerika tahu sesuatu yang penting banget yang komunitas kulit putih nggak sadar sama sekali. Ada fakta tersembunyi, semacam bom waktu personal gitu. Dan fakta tersembunyi itu, Nyonya Wicks. Siapa dia? Betul. Nyonya Wicks ini kepala sekolah di satu-satunya SMP kulit hitam itu. Tapi posisinya itu lebih dari sekedar jabatan. Oh iya, gimana tuh? Buat komunitas Afrika Amerika, Nyonya Wicks ini figur penting banget. Dia satu-satunya kepala sek Afrika Amerika, bukan cuma di kota itu, tapi di seluruh negara bagian. Wow, satu-satunya ya? Ya, bayangin aja, pionir, simbol pencapaian. Bukti kalau mereka bisa jadi pemimpin di tengah diskriminasi. Namanya dikenal semua orang di komunitasnya. Dihormati, dibanggakan. Pasti jadi sosok panutan ya? Banget. Tapi, ada rahasia pahit yang dijaga rapat sama komunitasnya. Rahasia apa? Nyonya Wicks ini diketahui punya gangguan kesehatan mental.
Istilah di kasusnya agak keras ya, tidak waras atau insane. Intinya, beliau itu rentan banget kehilangan kontrol emosi, bisa meledak, apalagi kalau lagi stres atau tertekan. Nah, ini langsung nyambung ke dilema prosedur dan ketakutan terdalam komunitas Afrika Amerika. Masalahnya gini, hukum negara bagian waktu itu kaku banget. Aturannya gimana? Setiap calon kepsek yang mau dipindah, itu wajib datang sendiri ke hadapan Dewan Sekolah dalam sesi dengar pendapat publik. Wajib hadir sendiri ya di depan publik? Iya, dan sesinya ini bukan formalitas loh, bisa lama banget, 4-5 jam. Penuh pertanyaan tajam, kadang kayak interogasi, dan suasananya sering politis banget, panas. Kebayang, tekanannya pasti berat banget. Ditambah lagi, udah rahasia umum kalau penduduk di distriknya Pak Milgram yang kepsek kulit putih tadi, itu nentang banget integrasi ras. Oh, jadi ada resistensi dari warga sana juga ya? Pasti, bisa dipastikan mereka bakal datang ke sesi publik itu dan bikin suasana jadi nggak enak, bahkan mungkin agresif buat kandidat Afrika Amerika. Waduh, Nah, komunitas Afrika Amerika cemas banget. Mereka takut Nyonya Wicks dengan kondisinya itu nggak bakal sanggup ngelewatin pengadilan publik ini tanpa ya itu tadi meledak. Itu kan bakal memalukan banget dan merusak citranya di depan umum. jadi mereka merasa kayak disuruh ngorbanin ikon mereka sendiri ya? Kurang lebih begitu perasaannya. Dilema banget kan? Pasti takut banget ya mereka. Sampai akhirnya gimana? Akhirnya, salah satu anggota dewan dari komunitas Afrika Amerika ngerasa, wah, ini nggak bisa didiemin. Dia harus ngomong terus terang ke rekan-rekannya yang kulit putih di dewan. Dia jelasin semuanya. Iya, dia beberin duduk perkaranya, dia bilang, akar masalahnya bukan nolak desegregasi, tapi ketidakpercayaan yang dalam banget. Ketidakpercayaan ya? Betul. Dan ini bukan nggak ada sebabnya, ini akarnya dari sejarah panjang diskriminasi, janji-janji dulu yang nggak ditepati. Jadi, komunitas Afrika Amerika ini intinya skeptis. Skeptis soal apa? Mereka nggak yakin Dewan Sekolah yang mayoritas kulit putih ini beneran tulus nggak sih soal integrasi? Beneran mau adil nggak buat semua? Skeptis itu spesifik loh. Anggota Dewan itu nyebutin beberapa poin keraguan utama komunitasnya. Pertama, mereka nggak percaya kalau semua guru Afrika Amerika dari sekolah Nyonya Wicks nanti bakal dipertahanin. Takut ada PHK terselubung gitu ya? Persis, takutnya penutupan sekolah cuma alasan buat berhentiin guru kulit hitam. Mereka udah sering lihat modus kayak gitu. Terus yang kedua? Kedua, kalaupun gurunya dipertahanin, mereka ragu Dewan Sekolah punya nyali nggak buat nempatin guru-guru Afrika Amerika di sekolah-sekolah yang tadinya khusus kulit putih. Khawatir ada penolakan dari orang tua murid kulit putih ya, terutama dari distrik Pak Milgram itu. Nah, itu dia. Mereka takut guru-guru mereka ditolak, nggak diterima, diperlakukan nggak adil di lingkungan baru yang mungkin nggak ramah. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling dasar soal kepemimpinan. Mereka nggak yakin banget Dewan Sekolah berani nggak sih nunjuk kepsek Afrika Amerika? Maksudnya buat mimpin salah satu dari 4 sekolah yang tadinya khusus kulit putih itu? Iya. Entah itu Nyonya Wicks dengan segala risikonya ya, atau mungkin kandidat lain yang lebih stabil. Buat mereka, ini ujian sesungguhnya dari komitmen Dewan soal kesetaraan. Mereka merasa langkah itu terlalu berani buat iklim politik saat itu. Sampai nutupin niat baik di balik rencana desegregasi itu sendiri. Rumit banget ya jadinya. Satu sisi bangga sama Nyonya Wicks sebagai simbol, tapi sisi lain sadar kondisinya. Gimana mereka menyikapinya? Yang menarik dan manusiawi banget itu ya pengakuan jujur dari komunitas Afrika Amerika sendiri lewat anggota dewannya. Itu, mereka akui kok. Mereka bangga banget sama pencapaian Nyonya Wicks. Simbol harapan dan kemajuan ya? Tepat. Tapi di saat yang sama, secara internal mereka juga tahu banget kondisi kesehatan mentalnya. Ini nunjukin betapa kompleks emosi dan loyalitas yang bermain di sini, nggak hitam putih. Nah, setelah jelasin semua ini, anggota Dewan Afrika Amerika itu terus ngajuin pertanyaan yang, wah, nusuk banget ke jantung persoalan. Dan pertanyaan ini menurut saya relevan banget buat Anda renungkan juga. Pertanyaannya apa? Dia tanya ke rekan-rekannya di Dewan. Oke, kita semua setuju integrasi itu penting. Tapi, rencana konkret Anda apa? Gimana caranya Anda mau komunikasikan, dan lebih penting lagi, buktikan komitmen kita ini. Terus dia nekanin, ingat ya, integrasi ini bukan cuma mindahin siswa, tapi juga soal jamin kesempatan buat staf pengajar dan administrator Afrika Amerika. Jadi intinya, gimana cara Dewan nunjukin keseriusan mereka ya? Bukan cuma ngomong doang.
Persis. Di tengah ketidakpercayaan yang dalam ini, ditambah situasi Nyonya Wicks yang pelik itu, gimana Dewan bisa bertindak yang nunjukin keseriusan mereka? Kata-kata manis saja jelas gak cukup. Perlu bukti nyata. Wow, jadi kasus Nyonya Wicks ini benar-benar studi kasus soal benturan banyak hal ya? Ada tujuan mulia, desegregasi, Betul. terus ada aturan formal yang kaku, soal dengar pendapat publik itu yang nggak fleksibel sama kondisi manusia. Iya, nggak lihat situasi uniknya. Lalu ada realitas tersembunyi, kondisi Nyonya Wicks, dan fondasinya, ini dia, kurangnya rasa percaya antar komunitas. Akarnya sejarah panjang dan persepsi yang beda banget. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke refleksi penting. Apa artinya ini buat Anda? Mungkin sebagai pemimpin, manajer, atau sekedar individu di masyarakat. Kasus ini ngingetin kita banget. Kalau mau ngelola perubahan apalagi yang sensitif kayak isu ras, identitas, sejarah, atau bahkan perubahan organisasi biasa aja, logika, data, rencana di kertas itu seringkali nggak cukup. Malah bisa jadi bumerang ya kalau dipaksain tanpa peka. Bisa banget. Kemampuan buat paham persepsi yang beda, berani gali konteks tersembunyi, sadar sejarah hubungan, dan yang paling penting, usaha tulus bangun kepercayaan lagi. Nah, ini kunci-kunci yang seringkali lebih penting. Lebih penting dari sekedar jadwal atau analisis biaya manfaat ya. Joe, gagal melihat yang tak terlihat atau abai sama dimensi emosi, sejarah, psikologisnya, itu bisa bikin niat sebaik apapun gagal. Pelajaran pertama, solusi logis bisa gagal total kalau abai faktor manusia. Pelajaran kedua, sejarah buruk itu nyata dan bikin filter persepsi. Niat baik aja nggak cukup kalau nggak ada kepercayaan. Wah, ini benar-benar membuka mata ya. Rencana sempurna bisa hancur gara-gara trust dan persepsi. Ini terus bawa kita ke pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Kita udah lihat kan, kalau cuma ngomongin komitmen aja nggak cukup, kalau udah nggak percaya. Pertanyaannya, tindakan nyata apa sih? Langkah konkret apa? Yang benar-benar bisa mulai bangun lagi jembatan kepercayaan yang hilang itu. Kepercayaan yang penting banget buat navigasi situasi serumit ini kan? Banget. Dan terkait itu, gimana caranya seorang pemimpin nyiimbangin dua hal yang kayaknya berlawanan? Satu sisi harus melindungi individu yang rapuh, kayak Nyonya Wicks, jaga martabatnya. Dan di sisi lain, Sisi lain, ada tujuan komunitas yang lebih besar dan penting. Desegregasi yang adil. Dilemanya makin rumit pas sistem atau aturan formalnya, kayak sidang publik itu malah bikin dua tujuan ini jadi nggak sejalan, malah saling kunci. dilema kepemimpinan klasik ya. Gak ada jawaban gampangnya. Betul, sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut.